temuan angka kasus kita masih gede saat ini. Temuan terbaru 33 remaja itu positif. Yang paling utama dan pertama itu terkait dengan penerimaan status. Jadi ketika kita sudah menerima status, ya artinya sadar dengan bahwasanya ada orang HIV positif gitu ya. Jadi mereka itu akan dengan sendirinya sadar akses layanan kesehatan. Nah, teman-teman yang mengkonsumsi obat, kemudian satu karena kepatuhan ya, karena setiap hari harus mengkonsumsi, kadang-kadang bosan, atau mau patuh tapi ketersediaan obat nggak ada gitu, sehingga harus stop gitu. Nah, virusnya ya pinter gitu, akhirnya juga berevolusi gitu. Saya Astuti yang memandu acara ngopi pada sore hari ini. Narasumber pertama adalah di samping saya Bapak Dr. Andri Putranto. Monggo Bapak memperkenalkan diri. Saya Andri, selamat sore. Dan di sebelah saya adalah pasangannya Mas Agung Hercules Astuti. Terima kasih. Sebelah kanan saya Mas Ligi, boleh memperkenalkan diri Mas Ligi dari? Ya, saya Ligi dari Yayasan Mitra Alam, LSM yang mendampingi dan berprogram di isu HIV/AIDS. Baik, terima kasih. Di sampingnya Mas Ligi. Baik, terima kasih. Nama saya Hersi Banti, kawan-kawan manggil saya Banti. Saya aktif kesehariannya di jaringan isu positif, tapi di sini saya mewakili kawan-kawan yang terinfeksi HIV. Saya dari komunitas kelompok dukungan sebaya. Terima kasih. Nah, kita santai aja ngobrolnya ya. Ya, ngomongin soal Hari AIDS sedunia nih. Tema di tahun ini apa ini Mas Ligi sama Mas Ligi dulu mungkin bisa menjelaskan. Ya, sebelum ke tema ini sudah sekian puluh tahun kita memperingati ya, sejak 1988 pertama kali dan sampai saat ini sudah tahun 2025 ya, sekian puluh tahun kita bergelut di sini. Tema saat ini di Indonesia ini temanya Kementerian Kesehatan menyebutkan untuk temanya adalah hadapi perubahan dan jaga keberlanjutan layanan HIV. Nah, ini ya sangat dalam ini nanti kita bahas. Baik. Oke, kita dapat tema besarnya ini ya. Ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih kondisi secara real nih teman-teman yang atau kondisi di isu HIV ini gimana nih? Karena kita mumpung bertemu dengan aktivisnya gitu. Yang sehari-hari bersama mereka. Gitu ya. Ya, saya nanti akan cerita dan juga Mas Bandi di sisi lapangan, nanti yang di sisi rumah sakitnya ini Pak Dokter ini ya, ketemu juga banyak mestinya. Jadi begini, situasi kita saat ini memang tidak baik-baik saja gitu ya. Temuan angka kasus ini masih banyak terjadi setiap bulan. Dan upaya-upaya yang kita lakukan untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk tahu dengan informasi ini, yang berisiko kita dorong untuk tes, kemudian ketika dia HIV positif kita dorong untuk mengakses layanan kesehatan, dan dia bertahan di dalam layanan kesehatan sampai akhirnya adalah goalnya adalah dia berhasil di dalam pengobatan, sehingga kalau berhasil viralnya akan turun dan kemungkinan untuk penularan akan sangat rendah. Jadi temuan angka kasus kita masih gede saat ini. Sebenarnya kalau aku boleh tanya Mas Bandi nih, tantangannya apa sih gitu ketika menemui teman-teman yang ada di lapangan itu? Kalau berbicara masalah tantangan isu HIV kaitannya dengan yang ada di Jawa Tengah ini, khususnya Kota Surakarta, tentunya apa yang disampaikan Mas Ligi tadi, karena situasi bukan berarti tidak baik-baik saja, artinya butuh perubahan yang mana dirumuskan secara bersama-sama, karena ini menjadi tanggung jawab, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, di fasilitas kesehatan ataupun teman-teman komunitas, jadi menjadi tanggung jawab bersama. Kalau berbicara masalah tantangan yang terberat adalah
tidak semua kawan-kawan yang terinfeksi HIV. Kalau berbicara infeksi HIV yang di Jawa Tengah ini, dari estimasi yang ada 58.000 sekian yang ditemukan 40.000 itu, yang on ARV baru 22.000. Artinya ada sebuah tantangan yang sangat besar kepada kawan-kawan lapangan terkait dengan menjaga kawan-kawan yang belum pengobatan. Itu salah satunya. Apalagi berbicara masalah pengobatan, belum semua yang pengobatan ini patuh dengan pengobatan. Artinya ada sebuah kebutuhan yang sangat menjadi tantangan di keberlanjutan di isu HIV itu. Artinya kalau berbicara masalah keberlanjutan, ya memang harus ada keberlanjutan. Kalau berbicara isu HIV, kita sampai dengan di kita itu udah puluhan tahun ya kan. Mungkin usianya sudah sama dengan Yabi ini ya kan, artinya usianya ya kan udah 30 sekian. 38 tahun. Ya, artinya 38 tahun HIV di Indonesia ya kan, artinya kita butuh strategi yang mana pemenuhan hak atas kesehatan kawan-kawan itu terpenuhi. Karena kadang masih ada bukan kekosongan tapi keterlambatan obat yang ada di negara kita. Nah, saya dapat kata kunci dulu, keterlambatan obat. Saya tanya ke siapa ya dia? Siapa dulu maksudnya? Nanti semua akan saya tanya nih. Ke Mas Ligi dulu. Tantangan keterlambatan obat. Ya, kita masih agak memiliki permasalahan terkait pengadaan dan juga distribusi. Kemudian juga di situ karena mekanisme itu ada di beberapa kelembagaan, jadi memang ini membutuhkan sebuah koordinasi yang harus baik, karena memang distribusi berjenjang ini juga membutuhkan waktu, dan bagaimana sistem ini kita dorong untuk bisa semakin lebih baik lagi, sehingga ketika kawan-kawan udah butuh untuk pengobatan itu memang harus ready, karena tidak boleh memang dia tidak minum obat ketika itu harus dilakukan setiap hari, dan kalau misalnya terlambat itu akan menyebabkan kemungkinan resistensi virusnya akan tinggi. Dapat kata kunci juga, resistensi virus. Kira-kira tahu saya mau berpaling kemana? Pak Dokter nih, boleh dijelaskan Pak Dokter Andri Ya, terkait resistensi. di Indonesia memang tahun 80-an ya baru muncul ya. Di Amerika itu sekitar tahun 70-an muncul. Waktu itu kasusnya kemudian merebak dan menjadi perhatian para klinisi gitu, karena ada sebagian besar pasien itu laki-laki terutama meninggal itu dengan dengan gejala yang sama, ada sarkoma kaposi di seluruh tubuhnya. Nah, kecurigaan para klinisi muncul nih, kenapa kok kebanyakan satu laki-laki dan kedua gejalanya hampir sama. Nah, dilakukan salah sebuah research study, ternyata mereka banyak dari pasangan-pasangan gay, pasangan gay. Dan ketika ditelusur, kasusnya memang banyak dari orang-orang Afro-Amerika. Dari Afro-Amerika, jadi orang-orang Afrika yang kemudian waktu itu perbudakan sekali di Amerika, dan itu kemudian dicoba ditelusur nih di Afrika. Dan betul di dunia ini kan sekarang yang terbanyak itu masih Afrika kasus HIV itu. Dan ternyata virus ini awalnya mirip seperti yang ditemukan di primata, di ekor monyet ekor panjang. Jadi kemudian walaupun ini masih kemudian perlu dibuktikan secara ilmiah, ada sebuah pemikiran, ada evolusi dari virus yang awalnya menyerang primata, kera, itu kemudian berevolusi kepada manusia, kemudian baru terjadi pada manusia. Nah, ini mungkin saja kalau sekarang kita punya ada kasus flu burung kan tidak langsung pada manusia, tetapi ketika ada virus flu burung kena manusia dan kita juga lagi terkena infeksi, baru berdampak. Tapi kalau hanya virus flu burungnya aja kena pada manusia, nggak punya dampak, karena memang tidak ada antara kemudian hewan ke manusia. Kata kuncinya adalah kemungkinan ada evolusi dari primata
kera ke manusia sejak 100 tahunan itu berevolusi. Nah, ini kita melihat virusnya cerdik ini gitu ya. Nah, teman-teman yang mengkonsumsi obat, kemudian satu karena kepatuhan ya, karena setiap hari harus mengkonsumsi kadang-kadang bosan, atau mau patuh tapi ketersediaan obat nggak ada gitu, sehingga harus stop gitu. Nah, virusnya ya pinter gitu, akhirnya juga berevolusi gitu, akhirnya resisten ini. Dia mempunyai sebuah perubahan genetik gitu, proteinnya dengan ARV biasa sudah nggak dapat gitu. Mirip kasusnya dengan kasus-kasus TB. TBC kan juga begitu. Dengan pengobatan jangka panjang, orang-orang jadi wegah, kadang-kadang nggak teratur, kuman TB-nya berevolusi nih, resisten terhadap obat tersebut. Iya, kebal. Nah, ini yang maka betul tadi, selain kepatuhan, jadi teman-teman KDS yang mendampingi waktu, tetapi juga kesediaan obat oleh ya dalam ini tentunya pemerintah kan, kita tidak bisa mau sendiri, itu yang memang harus menyediakan obat ini. Wah, jadi tahu, sedikit tahu. Terima kasih Pak Dokter. Sekarang dari perspektif kemanusiaan nih, kalau boleh ngomong soal AIDS ini, Mas Diki boleh bercerita? Ya, jadi kawan-kawan sebenarnya ini kan banyak teman-teman yang pertama kali memang banyaknya populasi kunci. Tadi Pak Dokter sudah bilang bahwa sama kawan-kawan yang berorientasi seksual, homoseksual, akan tetapi kita tidak bisa membuktikan bahwa pertamanya memang homoseksual, karena kita tidak tahu awal mulanya juga dari mana gitu. Tetapi sekarang baik homoseksual, heteroseksual maupun biseksual itu semuanya kena. Dan ya, berbicara tentang kemungkinan terkena, semuanya baik dari faktor resiko apapun memungkinkan terkena gitu. Jadi bicara tentang kemanusiaan, kita bicara tentang bagaimana kita melihat bahwa ya ini manusia gitu. Kita nggak akan melihat dari sisi faktor resikonya dulu, tapi bicara tentang AIDS ini bicara tentang ini bencana kemanusiaan gitu, yang harus kita tangani bersama supaya ini bisa kita kita tekan sampai bisa nggak ada penularan lagi gitu. Harapannya seperti itu. Terima kasih. Kalau dari Mas Bandi nih, dari kelompok dukungan sebaya yang dihadapi secara realita di lapangan, mengajak teman-teman ini sulit nggak sih untuk minum ARV ya, yang udah VCT positif gitu ya? Iya, kalau terkait dengan mengajak kawan-kawan terkait dengan pengobatan, tentunya itu menjadi hak penuhnya di klinisi, artinya kapan mulai obat dan pengobatannya kapan. Tetapi memang kawan-kawan yang terinfeksi HIV saat ini meskipun pemerintah mengadakan program terkait dengan TAUP yang ditemukan obatnya pertahankan, tapi tidak semuanya juga langsung bisa pengobatan dan mempertahankan pengobatan ini. Ataupun pemerintah juga mewacanakan terkait dengan strategi use ARV ya, temukan masuk obati gitu. Tidak semua kawan-kawan siap menggunakan pengobatan itu. Tidak siapnya kenapa ya? Karena salah satunya karena informasi. Seperti saya bicara seperti ini, saya bisa berbicara seperti ini. Saya akan berbicara terkait saya pernah di titik kawan-kawan yang awal mula tahu status gitu ya. Karena saya sendiri kebetulan saya juga seorang HIV positif. Tapi baru dong. Saya baru terinfeksi kurang lebih 20 tahun. Dan saya kebetulan dulu saya tahu status, awalnya juga tidak mau pengobatan. Saya tidak mau pengobatan, kondisi saya juga artinya pengobatan, terus saya putus pengobatan. Saya juga didampingi sama Yayasan Mitra Alam dulu sama Mas Diki juga. Saya didorong untuk melakukan sebuah pengobatan, didorong untuk melakukan pengobatan. Nah, dari situlah saya paham artinya terkait dengan pengobatan, fungsi dan pengobatan ini seperti apa. Terus ketika saya sudah mulai sehat, saya juga berpikir saya harus bermanfaat untuk teman-teman saya. Saya bisa bermanfaat untuk teman-teman saya, kawan-kawan juga, saya juga harus mulai pengobatan. Kalau mengajak kawan-kawan dengan tingkat kesulitannya berbeda-beda Bu, karena ada sosial ekonomi yang berbeda ya kan. Belum lagi terkait dengan pendidikan dan lainnya, itu menjadi tantangan tersendiri. Ya berbagai macam hal, tetapi itu menjadi hal yang menarik, artinya ketika ada tantangan itu menurut saya ada sebuah solusi ya gitu. Ini bagaimana saya mendorong kawan-kawan mau pengobatan terkait dengan kepatuhannya itu. Meskipun PR-nya juga sangat banyak sekali, mendorong kawan-kawan yang belum pengobatan
mau pengobatan ataupun yang sudah pengobatan seperti saya pernah putus obat, mau pengobatan lagi itu juga sangat luar biasa. Karena yang paling utama dan pertama itu terkait dengan penerimaan status. Jadi ketika kita sudah menerima status, ya artinya sadar dengan bahwasanya saya seorang HIV positif gitu ya. Jadi mereka itu akan dengan sendirinya sadar akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan setelah itu akan meningkatkan kepatuhannya. Dulu dengan mitra seperti itu, saya yang pertama diberikan itu terkait dengan penerimaan status. Kamu harus menerima dulu status HIV kamu. Kalau kamu belum bisa menerima status HIV kamu, ya kamu pengobatannya ya pasti putus nyambung. Jadi memang sangat penting kaitannya dengan penerimaan status. Jadi setelah kami menerima status, saya sadar saya orang HIV positif, dan saya sadar tidak akan menularkan ke orang lain, ke pasangan saya ataupun anak saya harus patuh pengobatan. Seperti saya Mas Vicky tadi, ketika sudah detectable itu secara penularan kan sudah sangat minim ya. Tidak terdeteksi sama dengan tidak menularkan. Meskipun itu tidak 100% ya, ada persentase yang masih tingkat penularan. Ya, tadi pembukaan status tahun berapa? Saya pembuka statusnya tahun 2006. 2006. Menikah tahun 2010. Saya punya anak tahun 2013. Dan anak istri saya negatif. Gini, yang didampingi ini kan berbagai masyarakat, lapisan masyarakat kan. Dan kebanyakan memang kelompok rentan dari perempuan, anak, bahkan disabilitas. Boleh cerita nggak soal pendampingan pada mereka? Angkanya cukup tinggi pada di laki-laki katanya, tapi kan ada banyak juga kelompok rentan lainnya yang didampingi. Boleh cerita, Mas? Ya, kalau terkait dengan pendampingan, dukungan pada kawan-kawan ya, kalau secara prevalensi memang laki-laki dan perempuan banyak laki-laki ya, tapi bukan berarti menjadi konotasi tingginya prevalensinya lebih tinggi laki-laki itu bukan berarti perempuan tidak punya risiko, tidak. Artinya seperti saya sampaikan pada tadi, terkait dengan kawan-kawan mempunyai perilaku yang beda ya kan. Kalau perilaku menyimpang itu saya tidak suka mengatakan itu. Saya lebih suka mengatakan perilaku berbeda kan. Perilaku berbeda kawan-kawan itu memang mempunyai yang harus mempunyai strategi tersendiri. Artinya untuk mengajak kawan-kawan misalnya dengan komunitas kawan-kawan homoseksual, kita harus menggunakan kawan-kawan yang komunitas mereka ya kan? Karena saya sendiri itu kan mau masuk ke komunitas mereka susah ya kan. Saya harus menggunakan kawan-kawan yang komunitas mereka. Sama juga pekerja seks ya, pekerja seks saya juga harus menggunakan kawan-kawan yang bekerja seks. Jadi kami akan melalui pendekatan yang lebih mudah ketika dengan komunitasnya. Sama dengan komunitas Penasun, meskipun di Kota Surakarta sendiri secara pendapatan dan pelaporan saat ini sudah mulai menurun ya, tidak beda dengan tahun-tahun. Penasun itu pengguna narkoba suntik. Ya, pada waktu itu kan menjadi tren di Kota Surakarta itu peningkatan paling tinggi ya kan, dulu prevalensinya paling tinggi itu pemakaian narkoba suntik pada waktu itu tahun-tahun 2004 sampai tahun 2006 itu. Tapi itu sudah diintervensi gitu. Nah itu menjadi tantangan sendiri, kita harus menggunakan komunitas mereka. Misalnya saya sendiri seorang hetero, dengan saya mau menjangkau dengan jumlahnya yang banyak, misalnya saya sendiri saya nggak bisa. Jadi saya bekerja sama, bermitra dengan kawan-kawan komunitas untuk bisa menjangkau kawan-kawan yang ada di komunitas mereka. Baik, nah terkait pertanyaan pada Pak Dokter nih, peran nih di sektor kesehatan nih Pak Dokter, boleh cerita lagi? Kira, tadi kan bilangnya Mas Bandi kayaknya kurang edukasi, informasi, sehingga yang tercover hanya 50% saja kan, kurang dari 50% gitu. Sebentar, ini saya harus buka data. Ya, nggak salah ya. Jadi yang menarik nih kalau kemudian tadi komunitas itu memang harus didekati dengan gaya mereka kan, gitu. Yang agak menghenyakkan itu kan ketika dirilis dari Dinas Kesehatan gitu 15 orang baru gitu, padahal itu 33 kan gitu. Kita ngomong apa adanya dan itu kan remaja semua terbaru 33 remaja itu positif. Bisa dibayangkan remaja yang harusnya jauh dari kehidupan normal remaja sudah seperti itu. Ini kan juga susah karena mereka masih tingkat usia sekolah dan mereka usia anak gitu ya. Usia anak dan mereka juga masih aktif sekolah gitu. Nah, ini Mas Bandi pendekatannya lihat gimana nih saya sudah melibatkan sekolah. Ya Mas Vicky betul ini. Jadi bukan tanggung jawab perseorangan ini. Banyak
institusi yang berkaitan gitu. Nah, secara klinis itu memang apa ya? Ini klasik ya, klasik begitu seseorang terinfeksi HIV, mulai Mas Badi nanti bisa membenarkan gitu ya. Itu kan tanda awal masuk ketika terjadi perilaku yang beda gitu ya. Itu kan kemudian gayanya kayak gaya gerges-gerges kayak orang kena flu biasa gitu. Dan kemudian virus tadi masuk, dia butuh inangnya itu di limfosit, kemudian berkembang dia di sana. Yang kita kenal dengan CD4, yang kalau CD4-nya banyak yang rusak, ya dan kemudian mekanisme pertahanan tubuhnya turun gitu. Nah, ada sebuah masa yang tidak terdeteksi, dia positif tapi belum bisa, yaitu window period. Jadi positif dicek ya masih negatif gitu, tapi kemudian penularannya juga sudah ada. Kemudian penyandang HIV ini belum masuk pada kondisi AIDS, kan beda ya. HIV, penyandang HIV itu kalau orangnya HIV ini sudah masuk, tapi belum tentu akan menyebabkan gejala sakit. Gejala sakit kan sudah disebut AIDS ya, acquired immunodeficiency syndrome, kumpulan gejala penyakit yang itu durasinya kalau tidak diobati loh, itu antara 7 sampai 10 tahun baru muncul gitu. Karena sistem pertahanan tubuh kita juga keren sebenarnya. Tidak hanya CD4, ada NK killer gitu, ada T cell, T helper, limfosit B, segala macam, banyak kita tuh. Dan itu kalau tidak terobati 10 sampai 7-10 baru muncul gejala. Tetapi kalau ini tertangani dengan replikasi virusnya di dalam tubuh itu dihambat gitu, dihambat, kemudian tolak ukurnya CD4-nya yang tinggi, lebih dari 200 sudah aman gitu ya, 400 sudah aman, maka virus ya hanya gitu-gitu aja, dolanan di situ aja, ya biarin aja gitu, tidak akan berdampak gitu ya. Tidur gitu, boleh dikatakan tidur nggak? Ya, Sembunyi, dormen ya, apa istilahnya? Aktif tapi nggak nambah ya. aktif tapi nggak nambah gitu ya. Iya benar, aktif tapi nggak nambah gitu ya. Tapi nggak nambah. Karena sampai sekarang belum ada satu obat pun yang memang membunuh virus, belum ada gitu ya. Sama dengan ketika booming COVID itu kan juga nggak ada, bisanya ditekan dengan herd immunity. Semua orang sehat, semua orang punya daya tahan, virusnya ada tapi nggak berdampak, kan itu aja sebenarnya. Nah, sehingga pemahaman seperti ini juga harus dipahami oleh banyak teman-teman ya, terutama masyarakat. Kita mendukung ada WPA ya, warga peduli AIDS itu kan bagus untuk mendistribusikan informasi gitu ya. Ini memang juga harus didorong pada semua lini dan semua lapis komunitas ya. Ada Karang Taruna, ada Solo peduli anak-anak, forum anak misalkan gitu ya. Sampai lapisan itu juga harus teredukasi juga. Teredukasi bahwa ada sebuah masa ketika seseorang kalau kemudian sukarela VCT tes itu mending. Tapi kalau dia nggak paham misalkan, dia kan kalau nggak paham ada gitu ya menularkan gitu dan ya karena nggak ada gejala gitu loh. Itu kan yang agak lebih harus diwaspadai seperti itu. Maka fenomena gunung dikatakan fenomena gunung es ya oke gitu ya. Atau tadi Mas Badi mengatakan diprediksi ada 40.000 yang sudah aktif ini baru 22.000, itu kan yang sudah positif ya. Yang nggak ketahuan kan kita juga nggak paham gitu. Nah, ini yang kemudian memang secara klinis sebetulnya ya ada gejala minor, gejala mayor. Gejala minor itu ya kalau dia itu awal-awal mulai AIDS itu mulai ada diare nggak sembuh-sembuh, batuk nggak sembuh-sembuh, demam itu kok lama-lama panas, gejala minor. Tapi ada gejala mayor, kemudian muncul sarkoma kaposi, kanker di kulit, kemudian di paru-paru, semua penurunan berat badan, bla 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 itu. Diagnosa itu saya teman-teman klinisi yang kemudian nanti akan bisa mendiagnosa. Karena sembarang didiagnosa juga nanti bisa geger gitu ya. Sampai sekarang masih gegeran gitu. Yang menariknya itu kadang-kadang begini,
ini ya nanti jadi bahan diskusi kita semuanya ya. Ada seseorang penyandang HIV tanpa gejala dan merasa sehat-sehat saja ini, ikut donor darah ini, ikut donor darah ini, ikut donor darah. Karena nggak terdeteksi kan bisa ikut donor darah. Nah permasalahannya kan, alhamdulillah PMI itu sudah membuat sebuah screening. Kalau sudah ada, ya sudah ini dibuang, tidak akan digunakan. Tetapi PMI tidak punya kewenangan kemudian untuk membuka atau menyampaikan identitas ini gitu. Kalau itu sebetulnya bisa kemudian terdeteksi, dikoordinasikan, kan bisa menjadi upaya cepat juga untuk menjangkau gitu. Ini mekanisme kelihatannya masih belum ada, dan itu realita ada yang masih darah yang tercemar ada gitu. Baik, pertanyaan yang sangat sederhana bagi saya yang awam, kira-kira sampai ke visit ini apa syaratnya apa gitu? Misalnya seseorang harus visitin tuh, gitu. Syaratnya apa, Mas? Jadi tes HIV ini memang dibutuhkan untuk kawan-kawan yang melakukan perilaku berisiko. Perilaku berisiko terinfeksi HIV itu perilaku seksual yang tidak menggunakan kondom. Itu perilaku berisiko. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kadang kita ini isu HIV ini jadi kompleks karena isu ini dilihat dari berbagai aspek lain selain kesehatan gitu. Beda dengan yang lain-lain gitu. Ini agak unik. Jadi di situ muncul juga isu moral, isu kesehatan, isu agama, nilai-nilai, sehingga ini yang menjadi satu kendala dalam upaya untuk bagaimana akhirnya mereka ketika terinfeksi itu mereka terbuka statusnya. Karena memang berat konsekuensinya ketika misalnya dia terinfeksi ini, masyarakat sekelilingnya tidak siap, stigma dan diskriminasi akan tinggi. Nah, balik lagi ke syarat untuk tes. Dia pernah melakukan hubungan seksual berisiko. Hubungan seksual berisiko itu apa? Berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, atau pernah menggunakan narkoba jenis suntik, bergantian jarum suntik. Kalau pakai narkoba nggak bergantian ya aman, karena intinya kan karena pertukaran darah gitu ya. Pertukaran darah, pertukaran cairan kelamin. Iya. Kalau pakai sendiri aman dari ini, tapi juga berisiko overdosis, ketangkep, kecelakaan. Jadi ya itu makanya dulu kami itu punya program namanya harm reduction, pengurangan dampak buruk. Jadi sebenarnya ya itu sebenarnya. Kalau pernah melakukan hubungan seksual berisiko, tes gitu. Kalau hasilnya positif, ada obatnya. Kalau hasilnya negatif, bagaimana kita bisa mempertahankan? Itu anugerah berarti. Ya, itu anugerah. Kita bisa ini, nggak perlu minum obat tiap hari. Mas Bandi ini minum obat tiap hari. Minum vitamin ya? Vitamin ya obat. Nyebutnya vitamin. Nggak tetap kalau saya sendiri obat, karena kalau saya mau ngasih vitamin itu kata dokter salah ya. Artinya kalau obat ya obat, vitamin kan beda itu. Ya, artinya itu untuk melihat ini sebenarnya, untuk melihat membuat image positif, mindset saja. Kita bermain mindset supaya kita tidak bosan, karena memang bosan ya tadi disampaikan dokter itu sampai pada titik tertentu memang sudah muak gitu. Gitu. Padahal yang ditemui di lapangan banyak yang ibu rumah tangga cerita Mas Bandi cerita. Pernah terjadi situasi itu ya, kalau berbicara masalah ibu rumah tangga pada tahun waktu itu tahun 2015 atau 2015 itu di Jawa Tengah itu menjadi angka tertinggi ibu dan anak. Ibu dan anak tahun 2015 sebenarnya, kalau 2014 sekitar itu loh. Artinya di Jawa Tengah itu pernah menduduki tertinggi ibu dan anak. Artinya ada sebuah risiko yang sangat besar kepada ibu rumah tangga kepada perempuan gitu ya. Kalau berbicara masalah perempuan dan kaitannya dengan hak-haknya, hak kesehatan, hak sosial dan lain-lainnya, tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi kalau itu yang terinfeksi ibu rumah tangga, dia tidak punya resiko untuk penularan. Kalau dia punya resiko penularan, mungkin dia tahu apa yang saya memiliki. Kalau beresiko ya tes kan gitu. Artinya kalau tidak tahu kan mereka mungkin
saya dapat dari suami, saya dapat dari ini menjadi tantangan tersendiri. Artinya mempunyai dorongan yang ganda terkait dengan mendorong kepatuhannya. Sudah ibu rumah tangga, tidak punya perilaku beresiko, dan tingkat menerima status juga jauh lebih lama dibandingkan orang yang punya resiko. Kalau ibu rumah tangga sendiri ya, karena perempuan yang mungkin perempuan dan dia tidak merasa beresiko, dia terinfeksi tertular dari pasangannya, entah pasangan itu langsung atau tidak langsung ya kan. Tapi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan berhubung sebagainya. Pernah nemui? Ya sering kalau berbicara masalah pernah, dan kalau berbicara masalah pernah ya situlah yang terjadi situasinya seperti kalau ya menerima statusnya, kalau perempuan karena tidak beresiko ya kok aku jadi terinfeksi HIV karena suami saya dan pasangan saya gitu. Nah, itu memang susah sekali untuk penerimaan mendorong sampai di titik penerimaan status itu sangat punya tantangan tersendiri. Beda dengan laki-laki ya kan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika kepatuhan bukan berarti dari sepenuhnya bukan kesalahan, tapi memang karena kan kalau berbicara masalah pra-ARV itu memberi informasi kan dokter juga karena pasiennya kan banyak kan, keterbatasan waktu itu kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri. Maksudnya keterbatasan waktu dari konselingnya, proses konseling. Artinya ketika mau Iya. menyampaikan terkait dengan kepatuhan sama ibu rumah tangga, belum lagi kalau ibu rumah tangganya itu perempuannya itu saya mau di rumah masih ada jemuran, saya masih ketinggalan itu ya kan gitu. Berarti ada kesenjangan itu. Iya, yang kesenjangan yang bagaimana ya? Karena yang saya betul yang saya sampaikan, kalau orang itu merasa baik-baik saja kemudian tertular itu kan, dan ketika waktu itu HIV itu dianggap sebagai sebuah infeksi dari perilaku yang gitu ya, sehingga mindsetnya kan orang HIV mesti perilakunya nggak benar gitu. Padahal dia itu kan misalnya dari akan orang baik-baik aja di rumah, akan tertular gitu kan. Denialnya itu kan mesti muncul ya, menolaknya tuh kok iso ini gimana ya gitu. Nah proses itu betul yang kemudian akan membuat orang itu akan lebih susah atau lebih lama memahaminya, karena ya memang stigma yang sudah dibangun HIV itu ada penularannya karena perilaku itu. Nah ya sebetulnya HIV sendiri ya memang sebuah penyakit ya, sama dengan TBC sebenarnya. Kalau kita kumpul dengan orang-orang TB tapi perilakunya batuknya nggak dengan cara yang benar gitu ya, terus rumahnya sirkulasi udaranya nggak bagus ya, kemudian lembab, itu kan sumber penularannya lebih tinggi kan gitu. Jadi kan berkaitan dengan perilaku sebenarnya. Nah itu memang yang mungkin bisa menjadi kendala atau menjadi hambatan teman-teman gitu. Itu tantangan yang luar biasa itu. Kemudian membuat mereka menerima itu, menerima tadi. Nah sekarang terkait hal yang nggak boleh ditinggalin nih, tentang kebijakan pemerintah nih. Aku tanya sama Mas Liki, gimana nih? Bisa ngomongin soal sampai di mana nih pemerintah hadir gitu? Kalau melihat dari tema, kembali ke tema ya, kita ini masih bermasalah dengan sustainabilitas program ini ya, keberlanjutan programnya. Sehingga tema besarnya di situ jaga keberlanjutan layanan itu. Karena memang kita saat ini masih banyak disupport oleh kendaraan luar negeri untuk program-program implementasi program HIV maupun DP gitu. Persentasenya masih perlu banyak disupport oleh dana luar negeri, dan ini menjadi rentan sebenarnya bagi kita untuk melihat ini, jangan-jangan ini kalau ada kebijakan secara global yang tiba-tiba menghentikan, ini kan kalang kabut semuanya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kita belajar dari kasusnya Presiden Trump kemarin dengan kebijakannya untuk membubarkan USAID, itu yang terdampak itu banyak itu ya, yang terdampak itu banyak, termasuk programnya Mas Bandi. Salah satunya saya gitu. Langsung berhenti. Nah ini yang kerentanannya ada di sana, sehingga memang ya donor abadi ya pemerintah gitu ya. Pemerintah ya bisa mendukung civil society ini bisa survive dengan program-programnya, implementasi ini bisa kita jaga sehingga secara pendanaan ini berjalan, kebijakan. Kalau secara kebijakan Indonesia ini sangat progresif gitu kan.
Iya. Kan bagus. Undang-undang sering dibikin, Iya, tapi sering iya. juga dilanggar. Ya, tapi kalau untuk layanan kesehatan di Solo ini baik. Kami dari kawan-kawan NGO ini melihat memang cukup baik dalam proses ini. Jadi semua puskesmas sudah siap sudah ready untuk layanan VCT dan sebagainya. Artinya memang ini menjadi berbagi peran gitu ya. Tapi peran besar dalam pendanaan ya harusnya pemerintah gitu. Kita jangan bergantung pada pendanaan luar negeri. Nah, masalahnya adalah mekanisme-mekanisme yang perlu dibangun di dalam NGO atau CSO itu mengakses dana pemerintah itu memang ini yang menjadi pemikiran kita bersama. Karena swakelola tipe 3 yang memungkinkan kita mengakses saja kita masih kesulitan untuk melakukan proses itu karena politik anggaran ini ternyata Politik memang anggaran, ya. tidak mudah untuk bicara kayaknya secara ideal swakelola tipe 3 ini memungkinkan mekanisme itu diakses oleh kawan-kawan NGO, tapi prakteknya sulit ketika kita tidak bisa dekat dengan yang ada di dalam lingkaran. Ya, apalagi ada klausul kan efisiensi. Apalagi saat ini ada berat ini. Semuanya melakukan efisiensi. Iya, betul. Gitu. Iya. Bahas. Ya, kaitannya dengan tadi kami udah ngobrol di depan Iya. cross cutting isu HIV/AIDS bisa sampai ke misalnya tadi kelompok disabilitas gitu. Iya. Ini kan marak ya, seperti yang terjadi di Sukoharjo. Saya tadi dengar ada praktek baik dari satu NGO, gandeng Mas Bandi untuk pendampingan seperti itu. Boleh cerita? Ya, kalau berbicara cuttingnya, sebelumnya cutting artinya ada apa yang disampaikan Mas Liki ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan juga kita kawan-kawan, khususnya kawan-kawan di Indonesia ini, bukannya di Kabupaten Kota Surakarta saja atau kabupaten kota lain, ini ada sebuah hal yang harus disampaikan ke kawan-kawan terkait dengan obat ini. Yang saya Mas Liki tadi menyampaikan terkait dengan obat ini ketika cutting dari donor ya kan, itu kan akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Padahal obat ini yang mengadakan kan dari pemerintah negara kita, dari Indonesia ya. Nah ini kawan-kawan tidak semuanya paham bahwasanya obat itu dibiayai oleh pemerintah gitu. Artinya pengertian mereka obat ini gratis ya, obat ini dibiayai oleh dari luar negeri atau berapa. Ini perlu pemahaman kepada kawan-kawan. Artinya ini dibiayai pemerintah dan ini akan menjadi tantangan tersendiri ketika pemerintah ketika negara Indonesia tidak lagi peduli dengan keberlanjutan HIV ini tadi. Ya, artinya ada sebuah yang tantangan tersendiri terkait dengan keberlanjutan itu. Apalagi beberapa kebijakan yang kalau kaitannya dengan HIV itu kebijakan itu regulasi itu adanya di tingkatan pusat. Di daerah itu tidak mempunyai kewenangan tersendiri. Nah itu contoh kecil adalah misalnya di kawan-kawan yang mau akses terkait dengan yang atensi ataupun lain dengan yang dari Kementerian Sosial. Ya, mitigasi dampak sosial. Artinya masih banyak, artinya bukan hanya di sosialnya saja, di kesehatannya juga masih ada tergantung sama di tingkatan nasional. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Kalau berbicara masalah cutting out, ya tentunya harapannya kawan-kawan yang terinfeksi HIV ini ada keberlanjutan program terkait dengan pengobatan ya. Jangan sampai kawan-kawan itu putus pengobatan itu salah satunya. Nah, kalau kerjasama dengan kawan-kawan, karena kebetulan kami tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sukoharjo itu ada komunitas itu yang peduli sama disabilitas, itu banyak kawan-kawan tunan ya, dari tunanetra, tunarungu dan lain-lain, ada ODG. Dan kebetulan di Kabupaten Sukoharjo itu ada kawan yang terinfeksi HIV, dia juga disabilitas, dia juga tunarungu, artinya mereka itu menjadi tantangan tersendiri. Menjadi tantangan tersendiri terkait dengan penanganan, dan dia ada lagi yang terakhir itu ODGJ, penanganan gangguan jiwa. Nah, itu tantangan tersendiri. Dan kami berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan yang peduli dengan kawan-kawan disabilitas. Nah itu kami berkomunikasikan bagaimana kawan-kawan itu bisa meningkatkan kepatuhan itu. Nah kalau berbicara cutting off-nya ya harapannya ke depan itu ada keberlanjutan kerjasama yang baik antara NGO, pemerintah atau pemerintah. Oke. Saya boleh nyambung. Boleh sekali. Ya, terus cutting issues ini kan kita memasukkan isu isu lain gitu ya. Jadi misalnya kalau cutting isu AIDS di
Tadi di kawan-kawan yang bergerak di bidang bencana, kemudian ini tadi yang disabilitas. Jadi memang harus seperti itu saat ini gitu. Apalagi yang tadi Pak Dokter ya kita terputus tadi untuk bicara kita bahwa remaja gitu ya, terinfeksi. Sebetulnya ini kan cermin. Ketika kita melihat ada temuan di situ, cermin kegagalan kita di dalam upaya pencegahan. Kan gitu. Kalau kami itu lebih banyak pada penjangkauan pada komunitas berisiko tinggi, sehingga yang teman-teman remaja itu populasi berisiko rentan untuk terinfeksi, sehingga menjadi sangat penting, sekali lagi menjadi sangat penting untuk menjaga mereka jangan sampai mereka terinfeksi gitu. Kalau temuan saat ini berarti kan sekitar 3-4 tahun kemarin melakukan 2 atau 3 tahun gitu ya melihat itu, karena biasanya ketika perilaku yang tidak baik itu cepat sekali itu untuk itu ya dok yang gejala mayor minornya itu akan keluar, sehingga disitulah pentingnya bagaimana kita mencegah ini yang kita PR ini, karena jangan sampai itu hanya setahun sekali pada saat hari Aid atau kalau enggak pada saat pendidikan apa ya MPLS masa pengenalan sekolah gitu ya. Yang kita butuhkan saat ini skill education gitu ya. Jadi bagaimana mereka apa yang harus dihadapi, sehingga memang nanti mungkin kita akan bicarakan bagaimana ini memang informasi komprehensif, pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS ini harus sampai ke mereka, sampai ke anak-anak, remaja, sampai ke anak-anak. Kalau di Solo boleh belajar tentang pencegahan itu harusnya tugasnya siapa nih kalau boleh saya bilang? Tugas kita semua. Termasuk ini salah satu tugas Yapi ya. Gitu ya. Bagian pendidikan ini, walaupun bergerak di hukum gitu ya. Baiklah. Terus satu ini. Baiklah. Ya. Nah ini kita kayaknya, tapi waktu terbatas ya. Tapi mesti ke sesi terakhir nih, tantangan dan harapan ke depan. Kayaknya kalau dengar tadi suratnya lebih banyak gitu loh. Iya sih, gelap gitu loh. Tapi boleh nggak kita berharap baik ke depan gitu? Mungkin dari Mas Bandi dulu. Kalau berharap baik tentunya semua yang di sini pun juga berharap baik ya kan. Apalagi kawan-kawan yang di luar sana atau kalau berbicara masalah orang dengan HIV tentunya mempunyai harapan yang besar. Artinya keberlanjutan, ketersediaan ini menjadi hal yang menjadi kebutuhan kawan-kawan yang ada di mengkonsumsi air itu sendiri. Artinya adanya sebuah perencanaan yang baik terkait dengan pengadaan obat dan lain-lain, tidak ada kepentingan lagi yang bisa obat itu tidak sampai terjadi keterlambatan, sebuah kekosongan ya, keterlambatan. Karena kadang-kadang kan permintaan tidak sesuai dengan distribusi ya. Kita mintanya 1.000 dengan sudah beberapa bulan itu didistribusikan pun kurang dari 1.000. Artinya seperti itu ya, memang harapan baiknya ya adanya keberlanjutan program HIV di tingkatan daerah kabupaten kota terkait dengan pengobatan ataupun adanya tanggung jawab dari pemerintah daerah apa yang dilakukan tadi terkait dengan kemudahan kawan-kawan NGO akses apapun itu yang ada soal kelola ataupun itu hibah dari pemerintah daerah itu untuk dipersilakan. Dan yang paling penting adalah terkait dengan hak atas kesehatan kawan-kawan, karena kawan-kawan itu sangat membutuhkan terkait hak atas kesehatan kawan-kawan. Luar biasa. Sekarang Mas Liki, harapannya apa nih? Ya Pak Dokter. Begini, jadi tetap harapan itu selalu ada, dan kami berharap bahwa momentum Hari AIDS Sedunia ini menjadi pengingat kita untuk bahwa ada permasalahan dan tantangan yang harus kita hadapi bersama, dan jangan lengah dengan situasi, terutama pada aspek pencegahan gitu ya. Saya mulai sedih gitu jika temuan-temuan anak-anak muda yang terinfeksi, yang Gen Z gitu ya. Padahal ini kan melek informasi begitu, melek informasi. Jadi ketika baca mungkin bacanya gitu ya, itu khas anak-anak muda saat ini, sehingga
perubahan ya, transformasi program ini memang harus, sehingga kita tidak bisa, berarti kalau ada temuan banyak, berarti kita harus refleksi apa yang kita lakukan kemarin ini efektif enggak untuk anak-anak sekarang ini. Apakah kita masih pakai pola-pola yang dulu, paparan, kemudian kita pidato di depan gitu, itu kayaknya sudah enggak bagian anak gitu ya. Jadi kita memang harus mereformulasi metode, kemudian mereformulasi lagi program-program intervensi yang kita lakukan dalam kerangka pencegahan itu, sehingga memang tersampaikan, paling tidak ketika itu tersampaikan dengan jujur ya, dengan jujur. Kita kalau berbicara tentang pencegahan HIV, ya ini tidak perlu kita campur aduk dengan ini nanti norma, agama, nilai dan sebagainya. Iya, itu sudah clear kalau itu. Cuma kalau bicara kesehatan ya kesehatan, bicara pencegahan kondom, memang kondom saat ini kita nggak bisa menutup diri saat ini dengan keterbukaan informasi. Kita tinggal satu keyword gitu udah keluar semua kok di internet itu. Kita sudah nggak bisa nutup-nutupi dikit-dikit di depan anak-anak sudah tahu semua. Itu yang terjadi. Yang kita yang orang tua yang harus melihat sekarang situasi saat ini, kita harus menyesuaikan dengan anak-anak ini. Jangan kita berpikir di masa yang lalu yang dimana nilai-nilai kita itu di masa-masa ini sudah berbeda-beda. Ini yang saya kira itu yang penting, dan harapan kita adalah biar kita tetap nanti bisa mencegah AIDS ini, supaya generasi muda kita ini generasi yang berkualitas dan mampu untuk bertahan dari hemburan-hemburan virus-virus ini. Gitu. Terima kasih luar biasa. Nasionalismenya muncul. Bicara untuk Gen Z nih. Ya, Pak Dokter. Ya, temanya memang ke sustainable ya. Iya, sustainable. Keberlanjutan. Mungkin tadi juga ada sebuah kendala tentang pengadaan atau distribusi obat. Ada sebuah ilmu yang sekarang berkembang yang disebut neuropsikiatri atau neuroscience. Basisnya itu pada neuron. Neuron itu adalah saraf. Dari hasil-hasil jurnal ternyata diketahui pusat imunitas seseorang itu terletak di otak bagian depan, di prefrontal cortex. Ya, di prefrontal cortex. Nah, di prefrontal cortex, jadi pusatnya di otak ini untuk imunitas itu. Dan ketika otak bagian depan itu dalam keadaan optimal itu ya sehat, gitu, nutrisi bagus, maka akan mempengaruhi semua kondisi tubuh. Ya. Sitokinnya akan diproduksi baik, gitu ya. Kemudian tentaranya ya, CD4-nya itu akan berkembang baik, gitu ya. Sehingga disebutkan kebalikannya, kalau orang itu stres maka daya tahan tubuh itu menurun. Kan simpelnya gitu. Itu secara simpelnya gitu. Jadi kalau orang itu stres, daya tahannya menurun. Tapi kalau itu orang itu bahagia, itu imunitasnya meningkat. Nah, ini diteliti pada orang-orang yang punya penyakit kencing manis. Ketika orang itu didiagnosa kencing manis, kemudian dia tidak denial tetapi menerima dan ya sabar dan bersyukur dengan kondisinya, maka ada 22 gen baru, ada 22 gen itu akan memperbaiki pankreas yang rusak. Jadi kencing manis karena pankreasnya rusak, kalau orang itu positif menerima, bersyukur, ternyata bisa memperbaiki gen itu bisa memperbaiki diri. Dan itu disebutkan di jurnal itu 22 gen baru itu akan muncul gitu untuk menggantikan pankreas yang rusak gitu. Ya. Artinya apa? Sebetulnya ketika ini termasuk kalau kita menerima gitu, penerimaan tadi, itu akan membuat sistem imunitas itu menjadi kuat gitu. Kalau itu menjadi kuat, maka peran obat itu bisa jadi setengahnya. Peran obat yang untuk
menahan virus ya itu bisa jadi setengahnya gitu ya. Karena imunitas kita sendiri sudah baik gitu. Terbukti apa? Ya, benar-benar itu begitu orang terkena kan ada sampai 7-10 tahun baru muncul AIDS-nya, gangguannya. Itu kan tanpa pengobatan apapun, dengan obat tambah lagi kan gitu. Nah ini kan tinggal kekuatan otak positif untuk bermain itu. Sehingga menurut saya ini mungkin kalau yang muslim kenapa ya harus sholat gitu ya, karena dengan sujud itu semua darah menuju ke otak bagian depan gitu. Berapa nutrisi yang baik, berapa oksigenasi yang baik, jadi kompartemen kesehatannya juga baik gitu ya. Jadi artinya taat gitu ya. Jadi baik yang di gereja, di pura, di vihara, saya rasa juga mempunyai mindset yang sama untuk selalu bersyukur terhadap ini. Jadi neuroscience saya yang saat ini sedang berkembang, saya rasa memberikan juga alternatif. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh, di mana keterlambatan obat tadi itu bisa bisa terminimalkan gitu ya, karena daya tahan tubuhnya sudah bagus ya. Mas nanti lo gue gitu saya terus ya. Saya pernah punya cerita itu sahabat saya yang mereka suami istri nggak punya putra, kemudian mengangkat anak gitu ya, mengawet anak. Kebetulan anak itu diangkat, dapat sehari kemudian sakit panas gitu. Dicek ternyata HIV positif anak ini. Bayi itu HIV positif karena bapak ibunya positif. Bagaimana nih? Ya sudah, anak ini diterima saja. Ya, perlu sukacita diterima. Dan sampai sekarang sudah kuliah. Dengan HIV positif nggak masalah gitu, nggak sakit apapun gitu. Ya. Artinya apa? Ya karena anak dia juga senang terus gitu ya gitu. Nah mudah-mudahan pendekatan neuroscience itu bisa memberi kontribusi informasi untuk teman-teman yang menguatkan imunitas dari dalam, kan sangat berpengaruh. Oke, terima kasih karena waktu terbatas ini kita boleh menutup acara sore ini. Terima kasih pada Pak Dr. Andri Putranto, Sama-sama. Mas Diki dan Mas Brandy. Terima kasih teman-teman ngopi. Kita akan jumpa lagi di ngopi edisi berikutnya. Salam.